Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jag channelnya saham ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk biasa saya mengingatkan ini hanya sebagai ulasan yang mungkin dapat membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham yang Anda punya ya, tapi hanya untuk mengulas beberapa saham dan IHSG gitu kan, bagaimana ke depannya gitu loh. Jadi segala sesuatunya, keputusan resiko ada di tangan Anda gitu kan ya teman-teman. Oke, untuk ulasan tanggal 26 Maret 2021 ya, kita melihat IHSG hari ini posisinya sih di perdagangan tanggal 25 Maret 2021 ditutup melemah 0,54% atau posisinya minus 33,2 ya. Di level 6122 tutupnya. Pelemahan terutama disebabkan oleh sektor keuangan yang melemah 1,37% dan properti melemah 1,25% ya teman-teman. Nah, di tengah pelemahan tersebut, asing melakukan net sell mencapai 332,45 miliar di seluruh pasar, dengan total transaksi hari ini mencapai 8,8 T ya, atau ya kurang lebihnya masih di bawah rata-rata 20 harian ya untuk IHSG, untuk value-nya ya untuk hari ini ya, total transaksinya gitu kan. Melihat pergerakan IHSG hari ini sih sebenarnya sangat volatil sekali ya. Kemungkinan untuk besok pun IHSG bergerak di antara range 6020 supportnya, dan di atasnya resistennya di 6197 ya. Tadi pun indeks mencapai terendahnya di 6058 ya teman-teman, di posisi support antara 6020 sampai 6050 ini cukup lumayan kuat ya sebenarnya. IHSG posisinya masih menandakan kalau tadi sih ada mental dulu gitu loh. Jadi kemungkinan besok harusnya sih masih ada kemungkinan ya plus dikit mungkin ya, tapi kita nggak tahu nih karena posisinya gitu kan, berita-berita negatif untuk regionalnya pun cukup lumayan berat gitu loh untuk kita ya gitu kan. Nah, untuk posisi di regional pun banyak berita negatif yang kurang begitu bagus, terutama mengenai kebijakan lockdown di Eropa gitu kan, yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dunia gitu kan. Nah, serta ada gangguan pada distribusi vaksin dan potensi kenaikan pajak AS gitu kan, kenaikan pajak di Amerika gitu kan, dengan adanya stimulus yang 1,9, dan kemungkinan akan keluar juga stimulus untuk infrastruktur di Amerika yaitu sebesar 3 triliun gitu kan, tapi itu baru dibahas sama Presiden Amerika yaitu Joe Biden ya. Dari sisi makroekonomi, lonjakan imbal hasil yield obligasi Amerika dapat memicu krisis mata uang dan krisis utang di Asia, seperti krisis di masa lampau yang mengguncang ekonomi negara berkembang ya waktu 98 gitu kan. Jadi dari sisi geopolitik sendiri pun investor melihat tindakan Korea Utara yang memamerkan kemajuan program pengembangan senjatanya dan meluncurkan 2 misil balistik yang jatuh di wilayah laut dekat Jepang. Jadi tindakan ini meningkatkan ketegangan menjelang acara Olimpiade ya di Jepang ya gitu. Jadi berita-berita negatifnya pun cukup lumayan banyak gitu kan teman-teman. Jadi untuk makanya di Asia itu posisinya di regional ya, khususnya di Asia variatif ya. Si Hang Seng sendiri minus tipis gitu kan, 18-an ya tadi, tapi Nikkei masih plus 324, kurang lebihnya 1%-an lebih ya. Singapura masih tetap bertahan plus di posisi 8. Jadi kalau kita melihat dari sisi geopolitik, dari sisi makroekonomi, dari sisi
regional gitu kan. Ya kemungkinan dan technical pun kita lihat IHSG di sini masih menandakan kemungkinan turun gitu kan. Karena posisinya sudah jauh sekali. Jadi di sini juga udah dead cross yang kemarin kita lihat ya, hari ini masih bisa turunnya cukup lumayan tapi masih bisa mental dulu gitu kan di posisinya. Nah kemungkinan besok andai kata turun pun ada support di 6020-nya gitu kan, tapi resistnya sendiri posisinya di 6197 di area ya, ini 6197 di sini teman-teman, di posisi ini ya. Kemungkinan masih di sini gitu kan. Tetap masih di bawah antara MA 50-nya juga gitu kan. Gitu. Nah, besok apakah dia mau break atau tidak ya kita tidak tahu ya. Di situ kita hanya melihat kondisi dari sisi regional dan dari sisi teknikal gitu kan. IHSG masih belum ada kemungkinan untuk break di atas 62 dulu sementara ini ya. Kita melihatnya itu gitu kan. Oke teman-teman, yang diperhatikan sama saya pun mungkin IHSG kita udah tahu ya di sini ya, ada kemungkinan 6197 ya di sini posisinya, ada resistnya gitu kan. Terus kita kelihatannya IHSG sih masih bisa tertekan mungkin untuk besok ya. Saham-saham yang saya lagi perhatikan adalah pertama TINS ya, hari ini yang berhasil naik gitu kan, di posisinya ditutup di 1660 gitu kan, tertingginya 1670 dan terendahnya hari ini di 1560, sempat turun tapi pas tutupnya naik kembali gitu kan. Ya ada kemungkinan besok ada technical di antara resistnya 1720, jika break dia bisa ke antara 1750 ya. Di sini teman-teman 1750-an sih mungkin ya, bisa arah ke sana gitu kan, di posisi MA 10-nya ya dia ya. Nah, jika ini break kemungkinan baru dia akan menuju di resist berikutnya di 1970 atau 1950-nya nantinya untuk timah ya. Jadi timah kemungkinan masih bisa untuk besok, tapi menurut saya sih main aman aja. Posisi main di antara 1750 aja ya, resistnya di situ, TP-nya keluar dulu jika tidak bisa lewatin 1750, berarti Anda harus keluar di bawah itu gitu kan. Ya berikutnya adalah Antam ya. Untuk Antam sendiri juga hari ini sempat turun di posisi 21 ya, posisi 21, posisi supportnya dia di sini 21 gitu kan. Nah, dia mental, masih beritanya masih tetap yang berita mengenai ada kemungkinan tahun ini kan cukup lumayan bagus sebenarnya untuk harga nikelnya ya, harusnya sih rata-ratanya masih di atas gitu kan. Kemungkinan untuk tahun ini untuk Antam ini masih harusnya ya, kalau kita melihat dari pergerakan harga nikel dia bisa pendapatan akan naik cukup lumayan gitu kan. Kalau saya lihat untuk besok mungkin Antam bisa sampai ke antara di sini ya di 22 Antam sendiri 2270 ya, ada TP sih di situ mungkin 2270. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bermain aman ya, kalau break di 22-nya 2200 mungkin arahnya ke 2270 dulu ya. Di situ ada di MA5 MA10 sorry, MA10-nya gitu kan. Terus posisinya kita akan melihat lagi adalah KLB ya, KLBF untuk hari ini juga posisinya cukup lumayan bagus gitu kan, naik tapi posisi masih di bawah 1605 ya, resist 1605 yang masih belum bisa dibreakin sama dia gitu kan. Jadi kalau besok dia break 1605 ya arahnya sih 1665 dulu sih sebenarnya gitu kan. Dari 1605 ini arah ke 1665. Nah, antara di sini sih
1665. Nah, ini ada resistnya di sini. Kalau dia break 1605, 1635 gitu kan. Pertama 1605, 1635, terus 1665 ya. Di situ ya untuk KLB. Terus untuk masih yang INDF ya, INDF juga masih cukup lumayan menarik. Tadi dia mental dari posisi EMA 10-nya gitu kan, di posisi 6500 dia mental dan tutup berhasil di 6625 ya. Ini masih bisa diperhatikan, dia tutup masih di atas MA 5-nya gitu kan. Posisinya jadi masih cukup lumayan menarik jika besok masih berhasil di posisi 65 atau 65 50 ya. Itu ya masih boleh diperhatikan. 66 juga posisinya sebenarnya menurut saya masih menarik ya. Kalau dia 66 terus dia break lagi ya boleh belilah intinya ya gitu. Target sendiri sih masih jauh sih sebenarnya untuk untuk si Indofood ya, bisa nyampe ke 7.000-an sih harusnya bisa gitu kan. Nah, berikutnya adalah untuk ICBP ya. ICBP juga ini masih cukup lumayan menarik. Dia masih tutup di atas MA 10-nya gitu kan, yang warna hitam ini. Dia break dan tapi tutup emang masih di bawah posisi MA 50 ya. Jadi jika besok dia bisa berhasil break posisi di 9.000 gitu kan, 9.000 kembali, mungkin dia akan mencapai harga tertinggi yang kemarin 92-an ya gitu kan. Boleh diperhatikan ya teman-teman untuk ICBP, untuk Indofood, Kalbe, Antam, dan Timah ya. Itu aja sih mungkin teman-teman untuk hari ini ya. Ada 5 saham yang bisa diperhatikan. Teman-teman bisa lihat-lihat kondisinya untuk besok ya. Yang penting untuk nomor 1 money management juga tetap harus dijaga dengan kondisi indeks yang masih volatil sekali ya. Kita main 10% dari total modal yang ada, modal investasi Anda. Jadi jangan terlalu banyak untuk sementara ini karena posisi indeks yang masih kemungkinan downtrend ya. Kita belum tahu dia mau berbaliknya di posisinya di support 6020 ini kuat atau tidak, kita masih melihat. Nah, kecuali posisi indeks udah di posisi 5850, Anda mau beli lebih banyak juga tidak masalah ya, karena ada kemungkinan di situ dia akan mental lagi kembali ke posisi 6000, 6100 dan terus naik ke atasnya ya itu. Oke teman-teman, sekian dulu mungkin dari saya ya. Semoga ulasan-ulasan yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda dalam menentukan investasi Anda. Semoga Anda sukses selalu dan selalu untung dalam bermain saham gitu kan. Tetap jaga kondisi kesehatan, pakai masker ya teman-teman di dalam masa pandemi ini. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.